Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Nur Hakika, selaku moderator dari kelompok 1 dari kelas 2A Administrasi Publik yang beranggotakan 4 orang, yaitu Hamada Muslihin Af'al, Nina Rodiatun Nafisah, dan Tasa Nabila. Tugas ini diajukan untuk memenuhi nilai mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Bapak Sunandi Eko Ginanjar, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk individual, manusia sebagai makhluk sosial, dan berbagai hubungan manusia dengan lingkungannya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja pada pembahasan materinya. Sebelum menjelaskan tentang mengenai manusia sebagai makhluk individual, kita harus mengetahui apa itu manusia. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Manusia merupakan makhluk yang sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia memiliki akal yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, yaitu hewan dan tumbuhan. Akal diberikan kepada manusia untuk berpikir berdasarkan insting dan naluri. Untuk poin yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang sama persis. Kalau seseorang individu memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dibawa sejak lahir, ia juga memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor fenotip. Faktor lingkungan juga ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Dalam konteks individu di sini maksudnya adalah perseorangan atau sebagai diri pribadi yang mempunyai urusan pribadi yang tidak bisa dikaitkan dengan sosial. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk individu adalah memiliki pikiran, perasaan, hasrat, dan naluri untuk bertahan hidup dan memiliki keturunan, serta kemampuan untuk mengelola pola pikirnya. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, menurut kodrat manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Selanjutnya, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena 1. Manusia tunduk pada aturan, norma, dan sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Berbagai hubungan manusia dengan lingkungannya. Sebelum membahas materi selanjutnya, kita harus tahu apa itu lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana suatu makhluk hidup itu tumbuh, di mana meliputi unsur-unsur penting seperti tanah, air, dan udara. Lingkungan sendiri memiliki arti penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Misalnya, lingkungan hutan, di mana setiap tumbuhan dan hewan bisa hidup dengan bebas untuk mencari makan. Berbagai hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia sebagaimana makhluk lainnya memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap lingkungannya. Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungannya. Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling timbal balik karena manusia hidup di alam lingkungan hidup dan alam sebagai lingkungan hidup juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Jadi, manusia butuh alam untuk kehidupannya dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya.
Cara mencegah berbagai dampak negatif dari pengaruh manusia pada lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan pada kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang telah diatur di dalamnya, yaitu manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi dan berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Ada beberapa cara untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan hidup yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, dengan cara melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan karena faktor manusia, diantaranya yang pertama, terjadinya pencemaran seperti pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri. Selanjutnya, terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengerusakan hutan. Dan yang terakhir, terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Langkah-langkah konkret dalam menanggulangi masalah lingkungan menurut B.N. Marbun. Yang pertama, menciptakan peraturan standar yang mengatur segala seluk-beluk persyaratan pendirian pabrik atau industri. Yang selanjutnya, adanya perencanaan lokasi industri yang tepat. Dan yang terakhir, memilih proses industri yang minim polusi dilihat dari bahan baku, reaksi kimia, penggunaan air, asap, penyimpanan bahan baku dan barang jadi, serta transportasi dan penyuluhan buangan. Kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan, bahwa manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem serta habitat manusia itu sendiri. Tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita sebagai makhluk hidup harus dapat menjaga dan merawat lingkungan karena sudah kita ketahui banyak bahaya yang telah terjadi apabila kita tidak merawat lingkungan. Kemampuan kita untuk menyadari hal tersebut akan menentukan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dan lingkungan kita. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.